sore ini ibadah yang diberkati, ya buat hambanya Ibu Kris juga semakin diberkati Tuhan. Terima kasih. Mari kita sama-sama naikkan pujian penyembahan kita masuk di dalam hadirat yang kudus. Haleluya, haleluya. Dengan hati bersyukur pada Allah yang cukup, karena diberikan anaknya Yesus. Dengan hati bersyukur pada Allah yang syukur, karena diberikan anaknya Yesus. Ini yang lemah dikuatkan, miskin diperkaya, karena perbuatannya pada kita cukup. Give thanks, give thanks, it's a grateful heart. Give thanks to the Holy. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And oh, let's believe, say I am strong. Let the people say I'm weak, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Haleluya, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Sejauh timur, sejauh timur, dari barat Engkau membuang dosaku. Sejauh timur,
apa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Oh, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampun Kau beri, oh Tuhan, pengampunan yang Kau beri, berikanku. Thank you Jesus, terima kasih Tuhan buat pengampunanmu. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Engkau yang memberkati dan memeliharaku. Engkau yang ampuni segala dosaku. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan buat keselamatan yang Kau berikan bagi kami, penebusan Tuhan bagi kami orang yang berdosa, sehingga kami boleh menerima keselamatan daripada-Mu. Terima kasih buat pengampunan-Mu yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menyucikan kami kembali, Engkau yang menguduskan kami kembali Tuhan. Oh haleluya Yesus, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu dalam hidup kami Tuhan. Sungguh besar setiamu yang tadi sepanjang hidupku, darahmu telah layakan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam
menyembah dalam roh dan kebenaran, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Puji buat Tuhan, haleluya. Amin. Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu sudah bekerja pada sore hari ini Tuhan. Menjamah kami Tuhan, kami yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang beban angkat beban kami Tuhan. Kami yang putus asa diberikan pengharapan yang baru daripada Tuhan. Kami naikkan syukur kami Tuhan, segala pujian penyembahan kami. Biar Tuhan, Kau yang berkata di atas setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Kau yang kami muliakan, kami senangkan Tuhan. Biar semua menjadi rupa yang harum di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan berkati. Hendra, silakan. Baik, kita berdoa ya. Bapa kami yang bertata dalam surga Tuhan, terima kasih sore hari ini Tuhan. Terima kasih Anu betul Tuhan. Hingga sore hari ini kami boleh terpelihara, boleh sehat, boleh kuat. Itu semua karena kasih anugerah-Mu ya Bapak. Kami juga bersyukur, berterima kasih kami dapat beribadah sore hari ini di Family Ministry. Dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan berserahkan sepenuhnya ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Dijauhkan dari segala gangguan sinyal apapun. Hamba-Mu tolak semuanya di dalam nama Yesus. Urapan-Mu turun atas kami Tuhan, khususnya buat hamba-Mu Ibu Grace yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya urapan-Mu turun atasnya. Berbicaralah melalui hamba-Mu Tuhan. Biar kami semua boleh duduk diam mendengarkan sebagian firman-Mu. Dan kami mau terima berkat-Mu yang luar biasa. Kami terima berkat sore itu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan Ibu Grace. Shalom. Ya, silakan Ibu Grace. Tuhan berkati. Ya, terima kasih Pak Lohendra, Pak Om Mingguan. Yo, silakan Bu Grace. Terima kasih, luar biasa. Kita dibawa pada sore hari ini. Ini Bogor hujan gede nih, sebelumnya saya bilang. Bogor hujan besar, gelap lagi. Puji Tuhan, kita sama-sama berdoa untuk jaringan. Tadi Pak Lohendra sudah berdoa ya, supaya kita semua pada sore hari ini mau makan sama-sama, duduk sama-sama. Kita mau makan firman Tuhan untuk roh kita pada sore hari ini. Kita sore hari ini saya mengambil, coba kita sama-sama ya, untuk sharing dari Markus pasalnya yang ke-16. Markus pasalnya yang ke-16 dari ayatnya yang ke-15. Begini firman Tuhan, saya akan bacakan. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ayat 17, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Ayat 18, mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Ayat 19, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan
meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saya kalau mau terus terang saya bukan pengkhotbah ya. Sekalipun nama saya pakai pendeta, tapi kita ini orang-orang lapangan. Mungkin tidak beda jauh dengan Pak Chandra. Kami dipersiapkan untuk jadi laskar-laskar Kristus. Ya, jadi kita main di lapangan. Di gereja kami tidak banyak orang. Dan kalau yang tugas untuk membawa firman itu biasanya mereka dorong-dorongan ya. Siapa yang mau tugas? Pendeta hampir sebagian besar sarjana teologi di tempat kami gereja. Tetapi semua orang lapangan. Jadi kalau untuk bawa firman, si ini aja, si itu aja, si ini aja, si itu. Tapi kalau ada pelayanan seperti Pak Chandra itu, yang keluar banyak dari kami. Dan saya sungguh merasa kalau dapat tugas seperti ini, Pak Komingguan, waduh, saya dari Jawari udah apa yang mau saya bawa. Ya, berarti ini yang akan saya bawa sebagian besar dari kesaksian saya di lapangan. Dan firman ini ditulis udah 2000 tahun yang lalu ya kurang lebih. Saya jadi Kristen itu dari lahir. Tapi saya nggak pernah tahu ada firman ini. Artinya saya punya tugas sebagai orang percaya. Saya hanya tahu bahwa saya orang Kristen ya. Mungkin istilahnya mah KTP ya, Kristen KTP. Saya nggak tahu yang namanya bisa meletakkan tangan atas orang sakit, orang sembuh, itu enggak. Sama sekali saya nggak tahu. Tetapi ketika saya ikut mulai ada penginjil-penginjil ya dari luar, itu saya ikut seminar-seminar, baru saya tahu bahwa kita orang Kristen ternyata punya tugas. Kita nggak hanya cukup ke gereja, dengar firman Tuhan, pulang ya biasa-biasa lagi, tunggu sampai hari Minggu. Tapi ternyata kita punya tugas, dan di situ saya merasa terpanggil. Saya senang sekali. Di situ saya mulai terpancing untuk cari firman Tuhan ini. Kemana-mana saya ada seminar tentang ini, yang itu dikatakan karismatik ya, persekutuan karismatik. Di situ di mana kita lihat memang kebanyakan gereja Pantekosta yang terjun di situ ya, itu dengan karunia-karunia. Sehingga saya benar-benar mulai semangat di situ untuk mencari. Ya, saya ikut sekolah Alkitab, akhirnya saya mulai terjun dalam pelayanan. Puji Tuhan, semangat sekali. Dan pada sore hari ini kita mau sharing sama-sama. Kalau di sini dikatakan bahwa Tuhan Yesus mengatakan ini kepada murid-muridnya pertama. Murid-muridnya aja nggak percaya. Ketika dia bangkit, ya terus Maria Magdalena menyampaikan kabar ini, murid-muridnya nggak percaya. Ada 2 orang murid yang berjalan ke Emmaus, Tuhan Yesus hadir bersama di tengah-tengah mereka. Juga mereka sampaikan juga tidak mudah untuk murid-muridnya percaya. Sampai Tuhan Yesus sendiri hadir di tengah-tengah mereka yang sedang ketakutan karena kebangkitan Tuhan Yesus. Mereka disangka mereka yang mencuri mayat Tuhan Yesus. Sehingga mereka ketakutan ya, mereka ada dalam keadaan takut. Dan Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah mereka, baru mereka percaya bahwa Tuhan Yesus ada. Dan Tuhan Yesus pertama-tama bicara kepada murid-muridnya ini, rasul-rasul. Dan tugas rasul menyampaikan kepada jemaat mula-mula. Maka timbullah pemberita-pemberita Injil. Dari pemberita Injil ini timbul orang-orang percaya. Dari orang percaya ada juga orang yang tidak percaya. Firman Tuhan ini katakan bagi mereka yang percaya dibaptis, dan yang tidak percaya akan dihukum. Tapi sekarang tanda-tanda yang ada dalam firman Tuhan ini, apakah kita semua saat ini di family ministry ini sebagai orang percaya, tanda-tanda ini di ayat yang ke-17 ya, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam
bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Ini meletakkan tangannya atas orang sakit. Apakah kita itu mudah untuk percaya seperti ini? Tanda-tanda ini boleh hilang nggak? Kalau namanya ciri-ciri ya, misalnya seperti saya lah. Kalau dibilang tanda-tandanya Grace yang mana? Orang Ambon, pasti hitam. Ya nggak? Orang Ambon hitam, mulutnya cerewet kali. Bicaranya nggak bisa pelan. Ini tanda-tanda yang ada pada saya. Itu pasti ada sebutnya. Nah, kalau firman Tuhan katakan pada sore hari ini, bahwa orang percaya punya tanda-tanda, nggak bisa hilang kali. Ini yang disebut di ayat 17 ini, semua tanda-tanda ini harus ada. Ini firman Tuhan. Kita nggak bisa menghilangkan satu pun tanda. Seringkali dulu saya pikir, kalau orang sakit yang tugasnya pendeta atau majelis, ya kita yang orang jemaat biasa nggak usah, kecuali teman. Itu pun kalau kita datang mungkin nengok, tapi nggak sampai berdoa, apalagi meletakkan tangan. Lalu orang itu bisa sembuh. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, waktu saya baca ayat ini, pertama saya kata, saya semangat sekali Tuhan. Berarti Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, itu kuasa dia sudah janjikan. Bahwa kita sebagai orang percaya, Tuhan akan berikan kita kuasa. Dengan kuasa ini yang ada pada kita, itu bukan milik kita. Orang rame-rame bilang, saya sudah terima baptisan roh, saya sudah berbahasa roh, saya sudah, pokoknya mereka bangga. Tapi apa sebenarnya yang ada pada kita, itu untuk orang lain. Itu kesaksiannya Pak Chandra ya. Dia punya kuasa. Kita semua pada sore hari ini punya kuasa. Lalu sekarang kita ditantang oleh firman Tuhan dengan kuasa yang ada pada kita. Apakah kita sudah menjadi pelaku-pelaku firman ini? Di sini dibilang tanda-tanda orang percaya. Orang percaya itu sebetulnya yang dibilang orang percaya itu dia pasti berwibawa. Dia pasti wibawa yang ada pada orang percaya itu wibawa Kristus ya, bukan wibawa orang dunia. Nah, juga di dalam kehidupan orang percaya dia berani melakukan sesuatu, dia berani berkorban. Ya, saya dulu pikir kalau kita berdoa gimana kalau nggak sembuh, ya nggak. Kita kan bilang dalam nama Tuhan Yesus nggak ada yang mustahil buat Tuhan Yesus. Kuasanya tidak pernah berubah. Ibrani 13 ayat 8 itu katakan ya, bahwa kuasa Tuhan tidak berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dulu orang yang matanya buta bisa melek dengan kuasa Tuhan. Dan sekarang itu kuasanya ada sama kita. Memang di persekutuan seperti ini kita saling mendoakan ya. Tapi ketika kita terpisah, seringkali masih kita dengar, Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan, Tuhan sembuhkan. Tuhan bilang, gua mau bikin apa? Kuasanya udah nggak ada sama saya. Kuasanya tuh sudah aku berikan. Selama kuasa itu belum dicabut sama Tuhan, kita yang bertindak di dalam nama Tuhan Yesus, maka dia akan menggenapi janjinya. Orang sakit sembuh, mengusir setan-setan. Itu saya mengalami banyak pengalaman ya. Mengusir roh-roh jahat itu juga nggak gampang, karena kalau roh-roh jahat itu kan kaki tangannya iblis ya. Iblis itu Lucifer, dia memang berhadapan dengan Tuhan ya, dengan Allah, dengan kita yang dekat dengan Allah. Yang bahaya ini kaki tangannya ini, yang sepertiga malaikat yang dia usir, itu yang jadi roh-roh jahat itu. Itu yang sering kali ya kita berhadapan dengan roh-roh jahat ini. Kita usir. Bahkan firman Tuhan katakan kalau kita usir, kalau tidak langsung seperti Tuhan katakan, ajarkan mereka firman Tuhan untuk menjadi murid Tuhan Yesus. Lalu kita hanya mengusir saja setannya 7 kali lipat yang balik. Itu firman Tuhan. Jadi setan itu enggak gampang.
Oleh sebab itu ada tim ya, ada tim. Biasanya kalau di kami itu tim. Jadi dari tim itu ada karunia-karunia. Tadi kata Bu siapa? Bu Meling. Bagaimana tahunya? Ada penglihatan, ada karunia penglihatan. Ya, kita bisa bongkar dosa-dosa orang yang mungkin mereka lupa untuk mengaku. Karena firman Tuhan katakan ketika kita mengaku dengan setia dan adil, maka Tuhan akan mengampuni segala dosa kita. Seringkali kita lupa, tapi Tuhan mau kita jujur. Minta ampun sama Tuhan, apa yang sudah kita perbuat. Kami punya pengalaman pelayanan ya buat orang-orang yang punya janji dengan kuasa-kuasa gelap. Ini Pak Alexander ada nggak? Orang Ambon jago-jago tuh Pak Alexander. Juga pakai firman Tuhan. Tetapi dia punya laskar. Laskar nenek moyang lah, laskar apa. Saya nggak tahu, orang-orang mati lah. Mereka pintar-pintar untuk berobat. Kalau di Jawa Barat ini, Banten katanya yang paling kuat ya kuasa gelapnya. Tapi Sultan Banten kalau sejarah dikalahkan sama Sultan dari Ternate. Jadi Ambon lagi yang naik, Maluku lagi yang naik. Itu orang-orang Ambon itu paling pintar. Kalau dia katakan setan diam, diam setan. Tapi tidak keluar. Saya senang kalau kita punya tim ya. Pak Komingguan dari Family Ministry ini. Ketika kita berdoa, itu sebetulnya ada kuasa yang untuk kita saling menyembuhkan, kita saling menguatkan masalah yang kita hadapi hari lepas hari bukan semakin. Dan ini yang Tuhan sebelum pergi, sebelum dia naik ke surga. Ada orang yang mengatakan gereja-gereja nggak ada lagi itu Grace. Itu dulu, sekarang udah nggak laku lagi karunia-karunia itu. Udah nggak ada lagi katanya. Ada orang-orang yang, tapi kita sebagai orang-orang yang percaya, firman Tuhan katakan bahwa itu disediakan bagi kita. Bapak Ibu, kita akan menjadi orang yang gagah kalau kita percaya bahwa kuasa itu ada. Saya nggak pernah takut siapapun juga, nggak pernah saya takut. Di sini ada orang-orang yang kena kesurupan atau apa, saya juga datang sama seperti Pak Chandra. Karena saya bukan saya yang datang, saya bilang saya datang dalam nama Yesus. Lu lawan gua, lu lawan Yesus. Nggak berani, saudara, coba. Lakukan itu. Supaya kita ini sebagai orang-orang percaya, benar-benar firman Tuhan katakan ketika kita mengusir kuasa gelap dari seseorang, kita menyembuhkan orang sakit, di dalam nama Tuhan Yesus, kerajaan Allah hadir dalam kehidupan orang itu. Jadi senang sekali kalau kita bisa bersama-sama ya memiliki firman ini. Jangan ada yang hilang, karena ini lengkap sekali ya. Yang dibilang ciri-cirinya ini nggak boleh nggak ada di dalam kehidupan orang percaya ya. Pada sore hari ini firman Tuhan ini berbicara kepada kita dari rasul-rasul kemudian kepada pemberita Injil, artinya hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta, baru guru-guru, nanti baru orang-orang percaya. Orang percaya harus melakukan. Seringkali kita ragu-ragu. Ada firman Tuhan yang mengatakan ketika Tuhan Yesus berhadapan dengan orang yang sakit ayan ya. Murid-muridnya bilang, kenapa? Kok saya tidak bisa melakukan? Orang itu tetap sakit. Tuhan bilang, karena kamu kurang percaya. Ada banyak, saya juga waktu mula-mula ya, saya pikir, lah kalau orang nggak sembuh bagaimana? Atau bahkan kita pernah berdoa, 1 bulan kemudian orang yang kita doakan meninggal. Lalu mereka katakan, jangan panggil lagi tim doa itu. Kalau berdoa selalu orangnya meninggal. Padahal itu semua
kita kerjakan dalam nama Tuhan. Saya tidak berdoa di dalam nama Grace, tapi saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan bertanggung jawab atas setiap kata-kata yang keluar dari mulut kita ketika kita memakai namanya. Saya nggak malu kalau nggak sembuh, bukan nama saya. Ya istilah kasarnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ini bahan sharing kita pada sore hari ini. Bagaimana kehidupan kita? Apakah kita masih percaya kuasa itu ada? Apakah kita ini family ministry sore-sore kumpul begini, terima firman, tapi tidak menjadi pelaku firman? Waktu zamannya Pak Soeharto, dia berdiri atas nama bangsa Indonesia. Saya ingat betul. Dia berdiri atas nama bangsa Indonesia, dia mengutuk Israel. Karena Israel menghancurkan Palestina, perang dengan Mesir 6 hari ya, dihancurkan Timur Tengah. Lalu Soeharto berdiri atas nama bangsa Indonesia, kami mengutuk perbuatan Zionis Israel. Malam itu pun pendeta saya telepon, semua jemaatnya ditelepon. Bangun, besok kumpul, malam ini kita putuskan, besok kita kumpul bersama-sama. Dan kita dikumpulkan lalu mengaku, kami bangsa Indonesia. Betul Tuhan. Tapi di hadapan-Mu kami tidak pernah mau ikut mengutuk Israel. Justru kami memberkati. Dan kuasa kutuk itu diputuskan. Jadi saya juga yakin bahwa Indonesia boleh berdiri sampai saat ini. Karena ada orang-orang penyembah-penyembah Tuhan Yesus dalam roh dan kebenaran. Indonesia boleh ada. Kalau enggak lihat aja. Saat sekarang ya, agama jadi bahan mainan. Tapi lihat orang-orang percaya, selalu yang muncul. Orang-orang Kristen dijadikan saksi bahwa mereka tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita harus ya terus apapun yang terjadi. Rasul Paulus dalam 1 Korintus 2 itu mengatakan ya, 1 Korintus 2 ayat 1-2 itu. Dia katakan dimanapun dia datang, dia nggak perlu siapa yang ada. Siapapun yang ada di hadapan dia, dia tidak datang dengan kata-kata hikmat manusia. Dan dia katakan aku datang dengan kata-kata, dengan kesaksian dari Kristus Yesus yang sudah mati dan bangkit. Dia nggak takut apapun yang akan terjadi. Apapun yang harus dia tanggung. Ini kita sekarang. Masih ada enggak orang-orang yang percaya, yang berani untuk menyatakan ya, bahwa kita sama-sama, kalau saya lihat Pastor Andi itu ya, Andi Simon. Kayaknya nggak ada masalah mau siapapun di hadapan dia. Kalau butuh Tuhan Yesus, karena firman Tuhan katakan bahwa semua makhluk di bumi butuh Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah. Ya, Roma 1 ayat 16. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Itu kata ejaan baru. Tapi dalam ejaan lama, bahwa Injil adalah kuasa, bukan kekuatan. Kuasa Allah yang menyelamatkan. Jadi orang Kristen lebih banyak bicara tentang kuasa, bukan kekuatan. Dan kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Orang sering angkat tangan katakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Bagi orang percaya pun tidak ada yang mustahil. Ketika kita percaya, maka tidak ada yang mustahil. Orang percaya dalam Yohanes 14 ayat 12 dikatakan, barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang aku lakukan, bahkan yang lebih besar. Itu janji Tuhan. Saya udah tua ya, biar udah tua saya masih tetap semangat. Karena saya percaya bahwa Tuhan Yesus masih selamat, Tuhan Yesus masih mau memakai saya, memberikan kuasanya.
saya tidak akan berhenti. Di Bogor ini kami punya tim, ada beberapa. Dan bukan orang-orang pinter, tapi karunia mereka luar biasa. Bikin kita semangat melayani. Kalau kita cuma dengar firman tapi tidak melakukannya, atau ya kalau ada waktu atau dengan saya bisa matiin kompor, nggak makan kalau ada pelayanan. Kami akan melayani. Itu janji saya sama Tuhan. Waktu suami saya masih hidup pun saya katakan, saya sayang kamu, tapi saya harus lebih cinta Tuhan Yesus. Saya pergi pelayanan kemana-mana, dia nggak bisa larang. Tapi saya juga tahu diri ya, artinya kita bicara dulu mana yang bisa pergi, mana yang berapa lama kita bisa meninggalkan keluarga. Karena benar-benar luar biasa. Ya, Tuhan mau pakai kita di akhir-akhir zaman ini. Kalau orang bilang waktunya sudah dekat, kerajaannya sudah dekat, kerajaan Allah sudah mau hadir. Kenapa kita masih tunggu-tunggu waktu? Saya senang loh ada di family ministry ini. Dulu saya ada di seberang tempat yang lain. Ya, waktu berdoa saya sudah bilang bahwa ada yang nggak benar ini. Tapi kita saling menasehati, nggak mau dengar, ya akhirnya bubar. Nah, di family ministry ini harusnya ada juga. Selain daripada tanda-tanda ini, ada karunia-karunia yang bisa berkembang. Ya, kami melayani satu keluarga hamba Tuhan. Anak-anaknya hamba, tapi orang tuanya belum percaya. Dan waktu satu saat anaknya itu meninggal ya, padahal udah penginjil. Anaknya meninggal dalam pelayanan, lagi mau pergi pelayanan, itu kecelakaan akhirnya meninggal. Dan didoakan. Mereka undang kami, kalau di Bogor ini dibilang timnya dari Gang Menteng. Jadi kami melayani ke sana, karena anak-anaknya ini bilang orang tuanya belum bertobat. Dan mereka kaya ya, mereka banyak uang, punya rumah banyak gitu. Nah, kami pergi, dan akhirnya ini pendeta yang sekarang jadi pendeta saya, dia bilang, Bapak punya janji apa? Ini kalau mau diselesaikan Pak, kami bukan hanya datang berdoa aja, kami mau menyelesaikan. Bapak punya janji apa? Dia katanya belum bertobat. Dia baru mau bertobat. Dia katakan bahwa dulu dia pernah janji sama di kelenteng apa? Itu 3 ayam putih. 3 kepala ayam putih. Lalu pendeta saya katakan bertobat. 1 udah pergi. Itu anaknya yang perempuan penginjil itu kecelakaan, kepalanya aja yang hancur. Dan mayatnya tidak bisa dibawa ke Bogor, ke tempat kita di sini. Karena kepalanya tuh hancur. Mereka harus pakai pesawat dan tidak diizinkan untuk dibawa sampai ke Bogor. Orang tuanya kita suruh bertobat. Bapak janji berapa? 3 kepala ayam putih. Akhirnya berdoa, bapaknya bilang, saya akan menghadap dulu ke gurunya lah di kelenteng itu. Gurunya bilang nggak bisa. Lu nggak bisa mundur, ini ada janji. Dia kayak orang yang kebingungan. Akhirnya dia bilang, nggak bisa saya bertobat. Kalau ini bertobat, justru anak saya takut hilang lagi. Dari kita bilang, justru kalau kamu nggak bertobat, anakmu akan hilang. Tapi dia tetap takut, ketakutan, entah bingung, entah apa. 2 anaknya sekaligus mati setelah habis pelayanan itu. 3 akhirnya tepat ayam putih. Bilangnya ayam. Padahal kepalanya. 3 penginjil. Bukan orang yang tidak kenal Tuhan Yesus. 3 penginjil diambil. Tidak ada luka di badannya. Yang 2 itu di Bogor. Ditabrak 1 kaligus, adik kakak meninggal. Kepalanya hancur, badannya mulus, nggak ada. Sekarang orang tuanya di jalan kayak orang gila. Datang ke kelenteng minta mundur, kata kelenteng itu 3 janji Bapak kepada kami.
Tapi sekarang saya mau minta dari Bapak. Bapaknya bingung. Ini mau berapa habis? Anaknya 5-5-5-nya pendeta. Dan kami melayani yang seperti itu ya. Mereka dari gereja lain. Tapi kami melayani. Dan ini satu sukacita pelayanan, bukan duka cita. Enggak ada duka cita, tidak ada lelah. Tetapi Tuhan tunjukkan bahwa kita sebagai orang percaya, Indonesia, negara kita, ada dalam tangan orang-orang percaya. Kita ditantang. Udah banyak kok. Sekarang ribuan orang minta dibaptis, ribuan orang terima Tuhan Yesus. Ayo kita pergunakan ini. Kalau dalam 1 Korintus 12 itu katakan, kejarlah karunia. Ini dulu. Ya, saudara percaya dulu karena tanda-tanda ini diberikan bagi orang percaya. Nanti akan ada karunia-karunia yang berjalan. Dan dengan karunia-karunia ini kita dilengkapi. Ada yang bisa melihat, ada yang bisa mendengar. Itu semua tentang panca indera itu. Semua berlaku. Kita berlawanan, kita bermusuhan saat ini dengan penguasa-penguasa yang tidak kelihatan. Saya mau satu sore ini ya, kalau ada Pak Stanley nggak? Saya pakai HP jadi nggak tahu. Pak Stanley pernah berikan satu ilustrasi tentang akrobat ya. Akrobat, satu pertunjukan di mana mereka menunjukkan kebolehan-kebolehan mereka yang luar biasa ya. Seringkali kita jadi heran tuh, mereka buat permainan-permainan yang luar biasa. Nah, satu akrobatik dia berjalan di atas satu kawat. Itu kalau tidak salah Pak Stanley sudah pernah katakan. Dia menunjukkan bahwa dia mampu berjalan di atas satu kawat. Dari titik A ke titik B. Dia pergi kurang lebih 150 meter lah. Dia jalan, dia buktikan bahwa dia mampu. Dia katakan kepada penonton, saya akan berjalan di atas kawat ini. Dan dia buktikan, dia berjalan dari titik A sampai ke titik B dengan mulus. Dan begitu sampai di titik B, orang bertepuk tangan luar biasa. Ya, orang bertepuk tangan. Ada yang berteriak, dia katakan, Bapak Ibu, apakah Bapak percaya saya bisa balik kembali ke titik A? Orang katakan percaya, karena sudah dibuktikan. Orang tepuk tangan. Akhirnya dia berjalan lagi si akrobatik ini, kembali ke titik A. Nah, setelah sampai di titik A, dia katakan lagi kepada penonton, apakah Bapak masih percaya saya bisa kembali ke titik B? Ya pasti orang bilang percaya, karena sudah dibuktikan. Tapi pada saat itu dia juga mengeluarkan satu tantangan. Berikan, kalau memang Bapak Ibu percaya saya bisa kembali berjalan, berikan satu anak dari penonton. Salah satulah. Saya akan gendong anak itu untuk jalan di atas kawat ini. Langsung sepi. Nggak ada lagi percaya, nggak ada lagi teriakan. Sampai si akrobatik ini katakan, Bapak Ibu masih percaya atau enggak? Langsung volume percaya itu berkurang. Udah ada mulai tantangan. Ayo berikan, nggak ada yang mau kasih. Tiba-tiba dalam suasana yang sepi ada seorang anak yang lari. Dia lari menghampiri akrobatik ini dengan tidak ada rasa takut, dengan rasa sukacita dia naik, dia menghampiri akrobatik ini. Dan si akrobatik ini menggendong anak ini dan dia buktikan dia berjalan lagi ke titik B. Dan sampai di titik B, dia tuntut orang-orang, ayo mana tepuk tangannya? Tepuk tangannya sudah jauh berkurang suaranya. Percaya pun sudah berkurang. Dan anak ini dibawa kembali ke titik A oleh si akrobatik ini. Dan selesai acara, mereka mulai bertanya, orang tuanya siapa? Kok mau sih kasih anaknya? Jatuh mati loh. Nggak pakai ICU, langsung mati aja.
Orang bertanya, anak siapa itu? Orang tuanya kok mau sih kasih anaknya untuk naik? Timbul pertanyaan seperti itu. Saya rasa semua tahu kali. Ya, di family minister ini bisa menjawab siapa orang tua dari anak itu. Dan siapa anak itu? Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, ternyata anak itu adalah anak si akrobatik itu. Dia percaya bahwa bapaknya tidak akan mencelakakan. Dan ini tantangan buat kita pada sore hari ini. Sanggup melakukan segala perkara. Bapa yang menjaga kita seperti dia menjaga biji matanya. Dan ketika kita katakan dalam satu persekutuan, percayakah Bapa mau melakukan? Bapa mau menyembuhkan? Yesus mau menyembuhkan? Kita katakan percaya. Tapi begitu masuk tantangan, kita akan jadi penonton yang senyap. Family Ministry pada sore hari ini, kita akan sama-sama bertepuk tangan, mengatakan percaya bahwa Tuhan Yesus ada, hadir senantiasa setiap sore di tengah-tengah persekutuan family ministry ini. Dan dia tantang kita. Dan kita akan katakan, aku tidak takut Tuhan. Bersama dengan Tuhan Yesus, aku akan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Bersama dengan Tuhan Yesus, kita akan memuji, saling mendoakan, saling menguatkan. Dan saya percaya bahwa family ministry tidak akan takut akan tantangan. Karena percaya bahwa Bapa ada di dalam kita. Kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu. Hamba terbatas Tuhan, tetapi kuasa Roh-Mu, kuasa firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Bahkan firman ini yang akan terus membuat kami lebih mengerti dan memampukan kami untuk kami melakukan tindakan-tindakan seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Bahkan yang lebih besar. Bagi kami keluarga family ministry Tuhan, satu persatu Tuhan jamah dan berikan kami tanda-tanda itu, bahkan karunia-karunia, agar melalui pelayanan kami, nama Tuhan Yesus ditinggikan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah memberitakan firman. Haleluya, amin. Saya serahkan kepada Pak Omingguan atau Pak Lohendra. Ya, terima kasih untuk Ibu Grace ya. Semua diberkati Tuhan. Amin ya. Memang tanda-tanda orang percaya ya. Kita harus memiliki tanda-tanda orang percaya ya. Jadi harus apa yang kita sudah baca di firman Tuhan itu yang harus kita jadi cermin kita ya. Jadi terang kita ya untuk kita bisa dilihat semua orang ya. Suratan yang terbuka ya. Jadi jangan seperti orang yang tidak mengenal Tuhan, ya. Hidupnya juga nggak boleh sembarangan, ya. Hidupnya juga harus memiliki roh takut akan Tuhan, ya. Juga yang terpenting adalah memiliki buah roh, ya. Itu yang harus kita tanam dalam setiap kehidupan orang percaya, ya. Jadi jangan maaf kata, ya, jangan jadi orang percaya tapi jadi batu sandungan, ya. Itu saya dapat tadi pagi, ya. Saya dapat satu renungan ya, bahwa kita ini harus jadi teladan Kristus yang harus kita lakukan ya, karena kita ini dikatakan 2 Korintus 5 ayat 17, kita ini semua ciptaan baru, yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang ya. Jadi ayolah kita semua ini belajar, semua ini sedang diproses oleh Tuhan. Dan saya percaya kalau kita mau diproses oleh Tuhan, itu kita akan jadi anak-anak Allah, anak-anak terang, ya. Sehingga orang boleh melihat ada siapa sih di dalam setiap kehidupan kita. Ya, pasti mereka akan bertanya, ya. Nggak usah kita bilang kita status apa juga, tapi orang bisa melihat, ya. Yang luar biasanya ya, saya di Bojong ini yang tadinya orang nggak kenal saya ya, maaf kata nih ya, saya kalau ke pasar itu suka malu saya. Padahal saya juga pakai celana pendek ya, pakai kaos ya. Tapi banyak yang kenal sama saya, Pak Pendeta, Pak Pendeta. Saya, aduh Tuhan, saya masih pakai baju begini udah panggil-panggil semua pada nengok. Yang mana orangnya? Nggak taunya saya. Aduh,
Tapi saya nggak malu ya. Saya tahu ini kasih karunia Tuhan ya. Dulu saya nggak bisa diketahui semua orang status saya, tapi ketika saya banyak bawa firman ya di gereja-gereja bojong ya, jadi hampir semua kenal ya. Tapi saya sangat bangga ya, karena saya memiliki Tuhan Yesus ya, yang selalu menuntun setiap hidup kita. Kita ini harus menjadi anak-anak yang selalu mau dituntun oleh Tuhan ya, seturut dengan apa yang Tuhan mau ya, apa yang Tuhan katakan. Kamu bukan yang terpanggil, tetapi kamu jadi orang pilih. Amin ya, kita harus jadi orang pilihan Tuhan ya. Efesus 2 ayat 10 bilang apa? Kita ini buatan Allah yang mana telah dipersiapkan Tuhan sebelumnya untuk kita melakukan pekerjaan baik, yaitu apa? Menceritakan tentang Yesus ya. Saya dapat juga cerita yang tadi Ibu Grace ceritakan ya, itu dapat dari kita. Kalau kita tahu Bapaknya kita ini Tuhan Yesus yang menuntun hidup kita nggak akan celaka. Kita pasti akan diberkati. Amin. Ya, seperti cucu saya ya. Tadinya mau lahir tanggal 11 Februari ya. Saya tawar-menawar sama Tuhan. Tuhan Yesus, kalau boleh lahirnya sama seperti omanya, seperti si saya 12 Februari. Tuhan Yesus, kalau boleh Tuhan izinkan hal itu terjadi. Malamnya sudah masuk rumah sakit, udah mules. Tapi anak saya udah setengah 12 SMS, sudah masuk persalinan, udah buka pembukaan 7. Bayangin loh, udah pembukaan 7 loh. Tapi dia lahirnya jam 7.30 pagi. Aduh Tuhan, luar biasa. Berarti Tuhan memberi ya, apa yang saya doakan ya. Istri saya juga senang ya. Wah, berarti nanti kalau ulang tahun, cucunya juga bisa ulang tahun sama kayak omanya ya. Cuma juga karena kebaikan Tuhan, juga terima kasih buat teman-teman yang sudah mendoakan ya. Anak saya kemarin malam sudah pulang dari rumah sakit. Saya bisa melihat cucu saya, dan hari ini saya di rumah sendiri ya. Karena saya udah 3 hari nginep di sana ya. Saya kalau nginep di rumah mantu nggak betah saya. Mendingan saya tidur di rumah sendiri ya. Biar sendiri, tapi kan ada Tuhan Yesus, ada malaikat Tuhan. Amin. Ya, terima kasih Bu Grace yang sudah memberkati kita semua. Kiranya boleh dijadwal lagi nanti ya. Semua orang-orang yang ada di Family Ministry, ayo kita berbagilah. Kita berbagi. Kita semua masih belajar. Amin. Ya, kita bawa renungkan apapun yang kita bisa lakukan itu sehingga hati Tuhan disenangkan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan satu lagu Pak Derikson, setelah itu persiapan untuk Ibu Lydia doa. Apa aja yang bisa. Sebelum berdoa syafaat, kita angkat pujian buat Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan, apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan
ketika ku berdoa, mujizat itu nyata di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, ketika ku percaya, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Silakan Bu Lydia. Ya, puji Tuhan, kita doa. Bapa dalam surga, kami boleh bersyukur, terima kasih kalau pada sore hari ini kami sudah dengar firman Tuhan, bahwa kuasa-Mu tidak terbatas ya Bapa. Kuasa-Mu yang sungguh luar biasa Tuhan, di mana Tuhan naik ke surga dan meninggalkan Tuhan, penolong yang lebih dekat lagi ya Bapa. Sebab itu di mana Tuhan sudah memberikan Roh-Mu ya Tuhan, kami bisa terus berhubungan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan Ibu Grace juga ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan terus pakai dalam pelayanannya, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, keluarganya semuanya, Tuhan berkati, lindungi, jaga semuanya ya Bapak. Terima kasih, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami juga mendoakan buat Pak Mingguan sebagai pimpinan dari Tuhan Family Ministry, Tuhan tolong semuanya. Bahkan buat kami semua yang ada mengikutinya, Tuhan Kau tolong semuanya kami, lindungi kami, jaga kami, berikan kesehatan buat setiap keluarga-keluarga kami Tuhan. Biar Tuhan akan tolong jauhkan dari hal-hal yang kami tidak inginkan. Dari sakit penyakit apapun Tuhan, hancurkan semuanya. Biar kuasa Tuhan terus menyertai dan campur tangan-Mu. Terima kasih Bapak, kami juga mendoakan buat saudara-saudara kami, teman-teman hamba-hamba-Mu yang sakit Tuhan, jamah Tuhan. Berikan kesembuhan kepada mereka semuanya. Biar kuasa Tuhan terus menyertai dan campur tangan-Mu. Konflik yang ada lagi Tuhan, menolong Tuhan. Biar kiranya penyakit ini Tuhan hancurkan, bebaskan Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu, tenaga medis Tuhan tolong, rumah sakit Tuhan tolong, semua yang bekerja di rumah sakit Tuhan tolong semuanya, biar mereka lindungi jaga Tuhan, biar kuasa-Mu terus menyertai dan campur tangan-Mu. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu, biar Tuhan yang akan menjamah, Tuhan yang akan menolong, Tuhan akan memberikan kesembuhan kepada mereka semuanya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan ada yang menanganinya tentang COVID ini Tuhan. Biar terus Tuhan boleh berlalu, tidak berlarut-larut sekian tahun lamanya ya Bapa. Biar kuasa Tuhan terus menyertai dan campur tangan-Mu. Terima kasih Bapa, sebentar kami mau sharing lagi Tuhan tentang firman-Mu. Biar Tuhan pakai kami semuanya untuk bertanya, untuk Tuhan kami mengiyakan firman-Mu, biar semuanya Tuhan tolong. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua doa dan permohonan kami. Segala puji dan hormat, syukur, kebesaran dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kami juga doakan buat bangsa dan pemerintahan kami, Tuhan tolong semuanya. Bisa Tuhan Kau terus pakai Bapak Presiden Wakil, Kabinet Pusat sampai ke daerah, Tuhan tolong semuanya. Biar ada kerjasama yang baik buat negara kami ini Tuhan, lebih baik lagi dari hari-hari yang sudah dilalui. Tuhan tolong buat menata kota dan kebersihan ya Bapak. Terima kasih Tuhan, segala puji hormat syukur hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Yuk mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita semua yang hadir dan memberi damai sejahtera. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, dan diberkatilah pelayananmu. Sampai Tuhan Yesus datang, di awan-awan yang permai menjemput kita, orang-orang yang saleh yang sudah diberkati oleh firman Tuhan. Sama-sama kita katakan,
Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak Bunda Hendra Yes. bisa bantu